hari ini yang mengunjungi ulang tahun kamu banyak sekali. Mudah-mudahan kamu lihat hari ini bunga birunya banyak sekali. Fit, ini Mama mewakili kamu ya, mewakili Vidi, sedekah, terus aja. Ini kembali ke asal. Hari ini yang panitianya adalah Vidis. Ya, Vidis itu ada di sebelah belakang saya itu. Jadi mereka yang nyiapin makanan lah, minuman, para penjaga makam. Kamu tahu penjaga makam di sini ada berapa? Banyak. Ada 50. Adakah sungai-sungai itu benar-benar? Di momen itu, hanya Enzi Storia yang terpantau berziarah ke pusara Vidi di hari lahir sahabat karibnya itu sambil membawa cake berukuran kecil lengkap dengan lilin. Dalam storynya, Enzi begitu takjub lantaran makamnya begitu wangi, lantaran baru saja ditaburi bunga melati, padahal ia datang ke pusara pagi hari. Temukan jawaban. Sementara itu, Bunga Citra Lestari mengunggah postingan saat tim Aries menghelat pesta ulang tahun tahun lalu. Mungkin Dan yang semakin membuat haru adalah ketika para penjaga makam mendapat rezeki dari keluarga Vidi. Kebaikan-kebaikan yang semasa hidup dilakukan Vidi dilanjutkan oleh keluarga. Bahkan pengakuan penjaga makam sejak Vidi dimakamkan di TPU itu, mereka banyak mendapatkan berkah. Alhamdulillah, ini sangat berarti walaupun gede kecilnya bagi kami. Tadi belum sempat hitung, cukup banyak. Banyak tiap hari itu pagi, sore, siang ada aja yang datang. Jadi ikut kesukratan gitu ya Pak mungkin? Iya benar, alhamdulillah gitu dari pengunjungnya Vidi yang pada ngelawat kita kebagian. tiada yang hebat. Tak sampai di situ, keluarga juga melakukan rangkaian kegiatan di hari ulang tahun almarhum Vidi. Selain berziarah, doa bersama, keluarga dan Vidis juga langsung menuju panti asuhan, memberikan santunan sekaligus membagikan pakaian mendiang Vidi. Sebelum santunan itu dilaksanakan, Hari Kiss ayahanda Vidi membuat game ringan untuk para anak-anak panti asuhan. Pembagian baju tadi, ya itu kayaknya momen yang paling bagus ya, kalau bagi makanan biasa aja. Seneng banget saya aja ngeliatnya seneng. Nah ini mungkin ke depan nanti kita akan ada program seperti ini terus, bagi-bagi baju. Ya. Jadi bajunya Vidi akan dibuat bingkai, ya, akan dipasang di kamarnya dia gitu. Itu menarik sekali. Jadi itu membuat Vidi akan lebih hidup. Ya, memang Tante berusaha untuk mulai membagi-bagikan baju-baju Vidi. Insya Allah bagi yang menerima berkah yang dimana mengalir sedekah itu yang atas nama Vidi. Sayangnya, di momen itu tak terlihat Sheila Dara, istri tercinta Vidi hadir, baik ke pusara maupun ikut ke rumah yatim piatu. Sepertinya butuh waktu lama bagi Sheila untuk kembali menormalkan hatinya setelah separuh jiwanya pergi untuk selama-lamanya. Bahkan rencana Sheila untuk menunaikan ibadah haji tahun ini dipastikan batal karena Vidi telah mangkat. Kondisi Sheila tolong kita sama-sama doakan untuk Sheila bisa kuat menjalani kehidupan ke depannya. Dan Tante yakin sih Sheila memang menantu Tante yang hebat, baik, setia, dan kuat. Sila sengaja silent dulu. Dia sudah aktivitas, tapi dia nggak mau ketemu kalian. Nanti ditanya macam-macam. Gegara hobi olahraga padel, aktor kembar Marcel dan Miska Chandrawinata merayakan ulang tahunnya yang ke-39 dengan konsep turnamen padel.
Bukan tanpa alasan mereka melakukan itu semua. Selain untuk olahraga, acara ulang tahun ini menjadi ajang silaturahim bersama teman-teman sesama artis. Dan inilah keseruan Marcel dan Miska saat merayakan ulang tahun. Sebenarnya sih awal utamanya itu karena setahunan terakhir ini Marcel sama bininya emang lagi aktif banget main pedal. Terus pas waktu dari tahun lalu udah ngomongin kita tahun depan ulang tahun 39 kira-kira mau ngapain. Bininya Marcel yang ngasih ide gimana mau dibikin acara pedal. Tadinya sih mau dibuka buat publik, buat teman-teman gue juga maksudnya buat main. Ternyata ujung-ujungnya ya pemain juga banyak yang datang, temen gue juga ada yang datang. Usia yang hampir menginjak kepala 4, keduanya kerap mengeluh sakit pada anggota tubuh, salah satunya encok. Bahkan Marcel yang sudah menikah dan dikaruniai anak, sekarang lebih sering masuk angin ketimbang sakit-sakit yang lain. Tahun ini Marcel kan ada bininya, jadi ada teman mainnya untuk main pedal. Kalau gua masa main namanya tembok sendiri gitu, kan nggak mungkin kan. Jadi gua jarang olahraga, tapi nggak sesering dia. Jadi gue lebih banyak encoknya daripada dia. Yang sering sekarang tuh masuk angin. Oh, gue langganan. Kalau dulu langganannya ke dokter, ini langganannya ngerokin badan. Itu kayaknya gara-gara sama yang paling ini kan gue udah 39 ya. Baca handphone sekarang udah nggak bisa deket. Sekarang kalau baca handphone tuh ini udah nggak bisa, baca skenario udah nggak bisa, harus agak jauh. Jika Marcel sudah memiliki keluarga kecil dan siap menambah momongan, lain halnya dengan Miska yang masih betah menjomblo. Tentu saja harapan yang terus dipanjatkan agar segera mungkin bisa mendapatkan tambatan hati. Nata, seperti apa kriteria Miska? Pokoknya lu jangan mancing-mancing, Mada. Gue tahu pertanyaan anak mana nih kayaknya nih. Ya, yang pasti kadonya doa aja ya. Doa sama jodoh. Ya pokoknya jangan dipaksa. Dan kalau memang yang terbaik, emang Tuhan ngirim, yang terbaik pasti akan dapet yang terbaik. Amin. Terima kasih Nadine, terima kasih Nadine. Kalau misalkan untuk dijodohin sih sering banget dijodohin gua. Saya mau gua kenalin sama temen gua nggak bilang enggak. Kalau misalnya emang ada waktunya, ya ayo aja ketemuan sama temen nggak apa-apa. Cuman beberapa kali ada yang jalan, ada yang nggak jadi. Beberapa kali ada yang jalan tiba-tiba nggak cocok ya. Lama-lama, Tuhan, kalau emang waktu dan tempat dikasih ya udah langsung ngasih yang buat nikah aja kali ya gitu. Pemirsa, nama Fujianti Utami kembali jadi sorotan publik usai kemunculannya di program live streaming milik Reza Arab. Pada acara yang bertajuk Marathon itu, Fuji menjadi bintang tamu bersama dua sahabatnya, Rachel Fenya dan Erika Carlina. Namun, entah apa yang merasuk dalam hati dan pikiran Reza Arab, pria baru saja kehilangan kekasihnya Lula Lava untuk selamanya itu, justru salting alias salah tingkah sejak pertama melihat kedatangan Fuji. Melihat Reza auto salting, sontak saja Reza langsung jadi bulan-bulanan teman-temannya. Apalagi selama acara berlangsung, Reza benar-benar tak bisa menyembunyikan salah tingkahnya. Apalagi ketika Fuji duduk persis di hadapannya. Saking saltingnya, wajah Reza pun memerah dan beranjak dari sofa tiap kali teman-teman Reza meledeknya. Sementara Fuji hanya tersenyum santai. Dari situlah Erika memanggil keduanya dengan istilah Furap alias Fuji dan Arab. Furap. Tak heran, istilah Furap langsung viral. Netizen pun mulai menjodoh-jodohkan Fuji dan Reza dan menyebut mereka dengan istilah Furap. Beberapa netizen bahkan membuat meme dan konten kreatif lainnya yang berhubungan dengan Furap. Sayangnya, perjodohan Fuji dengan Reza Arab oleh netizen membuat Haji Faisal geram. Ayah Fuji itu tak terima putrinya kembali jadi dijodoh-jodohkan. Meskipun putrinya itu memang pernah berujar ingin segera menikah. Emang udah jodohnya mereka berdua Furap ini kayaknya bakal seru nggak sih, bakal happy ending gitu. Sedangkan Furap kan maksudnya Reza Arab kan lagi sedih gitu, berduka gitu. Terus ada Fuji yang menyembuhkan gitu ya, kenapa enggak? Kenapa sih harus dijodoh-jodohkan? Biarlah anak saya itu berkarir ya. Karena kalau terlalu dijodoh-jodohkan akhirnya kan risih juga. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya? Tapi misalnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calon belum ada kayaknya tahun depan.
Haji Faisal juga menegaskan bahwa hubungan Fuji dengan Reza adalah murni sebagai tamu undangan yang menghormati tuan rumah. Interaksi yang terjadi pun sebatas profesional, termasuk saat suasana dibuat cair melalui candaan dalam kolaborasi. Ia pun mengaku tak nyaman dengan berbagai komentar netizen yang menurutnya terlalu berlebihan. Padahal ya mereka hanya tampil, anak saya ini diundang, diajak, terus datang menghormati tuan rumah. Tuan rumah tentu menghormati anak saya selaku tamu. Hanya itu. Kok tiba-tiba aja ada lagi istilah, saya kagak ngerti. Sikap Haji Faisal tersebut sangat jauh berbeda ketika netizen menjodohkan Fuji dengan anggota Dewan Verrel Bramasta dan membuat istilah Verfu, singkatan dari Verrel dan Fuji. Saat itu, pria 57 tahun itu sangat senang dan mendukung perjodohan tersebut. Alhamdulillah ya, saya berterima kasih atas support dan doa orang-orang yang menginginkan, artinya setuju dia ya adanya kedekatan atau pertemanan antara si Verrel dengan Fuji. Namun semuanya itu kan kita pulangkan kepada Yang Maha Kuasa dan kita pulangkan kepada anak. Lantas, apakah sikap ayah Fuji tersebut menunjukkan penolakannya terhadap Reza Arab yang jelas menaruh hati pada putrinya itu? Ya mudah-mudahan saja orang-orang itu ya sama-sama menyadarilah bahwa hal itu kurang baik dan tidak pas menurut saya sih. Selebgram sekaligus putri pengacara Sunan Kalijaga, Salma Vina, mendadak ngamuk di media sosial. Sheryl Talib, istri baru Taki Malik, diduga menyindir Salma perkara perceraiannya dengan Taki tahun 2018 lalu yang disebut-sebut hanya gara-gara legging. Menurut Sheryl, perkara legging itu hanyalah hoaks belaka. Tak pelak sindiran Sheryl itu atau membuka luka lama Salma yang sudah 9 tahun lamanya ia pendam. Salma mengaku sengaja memendam semuanya lantaran merasa tak akan ada yang percaya padanya. Udah, stop yang kayak gini-gini. Aku nggak pernah ganggu rumah tangga kalian. Kalian jangan pernah ganggu aku. Satu Indonesia loh ngerujak aku waktu itu, nggak main-main itu. Gimana caranya kalian percaya kalau aku speak up waktu itu? Sekarang speak up udah nggak ada gunanya. Saya hanya minta request ke papa saya, ke ayah saya yang sangat saya hormati dan saya sangat sayangi, yang berjuang mati-matian. Bayangin nggak, ayah saya sendiri yang hadir di persidangan perceraian putri satu-satunya. Psychologically speaking, can you imagine that? Saya cuma minta sama ayah saya supaya saya cepat beres urusan perceraiannya, saya mau cepet jadi janda. Di situ saya putuskan untuk bilang ke ayah saya supaya tidak ada drama dan tidak ada ribut, sidangnya nggak harus berkali-kali. Tolong, isinya hanya sebatas tidak ada kecocokan saja. Seperti bom waktu, Salma merasa sudah tak tahan dengan kelakuan sang mantan suami dan istrinya yang tak pernah bosan mengusik kehidupannya. Karena bukan sekali ia diusik, beberapa bulan lalu, Salma juga menangis karena Taki Malik tiba-tiba membongkar chat lamanya dengan Salma ke media sosial. Taki seolah ingin menunjukkan hubungannya dengan Salma baik-baik saja, padahal tidak. Salma pun sempat meminta Taki untuk meminta maaf kepada orang tuanya, tapi hasilnya nihil. Aku sama beliau sudah selesai. Oke, aku sudah maafin beliau dan lain-lain. Aku sudah menerima keadaan. Kalau saya boleh minta tolong satu aja sama dia, tolong minta maaf sama orang tua saya. Taki, saya ingatkan aja, kami sekeluarga akan tunggu kamu di akhirat. Dan nggak usah lagi berhubungan dengan anak saya. Sebagai ayah, Sunan Kalijaga juga merasa dirugikan akibat tingkah laku Taki Malik dan istrinya. Sunan merasa putri sematawayangnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Taki. Saya merasa anak saya dimanfaatkan. Ya paling nggak dia cari inilah, cari simpati publik. Oh, nggak usah kait-kaitin saya sama Alma, saya sudah nggak ada urusan sama Alma. Justru disitulah terlihat jelas bahwa anak saya yang mulai meminta maaf lahir batin terlebih dahulu. Kalau
kata Bunda Inul mah pemirsa, masa lalu biarlah masa lalu. Gitulah ya. Dan kalau kata aku pribadi juga, namanya masa lalu harusnya sih sudah berlalu ya. Apalagi udah 9 tahun loh. Untuk apa sih kita ungkit-ungkit lagi? Ujung-ujungnya kan tuh ada drama baru lagi. Pokoknya buat Salma Vina, sabar-sabar ya Ndo ya. Jangan sampai kepancing emosinya. Udah jalani aja hidup kamu yang baru tanpa harus ngeliat ke belakang lagi ya. Lagi juga netizen udah gak usah didengerin, pusing sendiri nanti ya. Nah karena emang nih ya, netizen itu pemirsa ada-ada aja ulahnya. Kemarin kan tuh ya ada yang namanya fanbase Verfu, Farel sama Fuji. Nah sekarang ada lagi nih, Furap Fuji Arab. Bener-bener gak capek-capek jodoh-jodohin Fuji ya. Lagian kasihan tuh Pak Haji Faisal tuh kalau anaknya kayaknya apa dijodoh-jodohin gitu. Beliau juga bisa risih pemirsa. Nah buat fansnya, udah doain aja yang terbaik buat Fuji ya. Cukup doain aja biar dapat jodoh yang baik dan juga soleh. Amin. Oke semuanya, selamat pagi, apa kabar? Kembali bersama saya Robby Purba yang siap nge-spill cerita selebriti yang paling hot dan juga viral hanya di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya, ada Sultan Andara yang berkunjung ke rumah Kang Deddy Mulyadi pakai helikopter mewah baru. Ya ampun, mungkin biar nggak macet ya. Nah selain itu juga ada Nikita Willy yang kabarnya nih mantap berhijab. Masya Allah, nabah cantik banget adik saya yang satu ini ya. Nah pokoknya selengkapnya sesaat lagi tetap di obrolan seputar selebriti. Setelah menikmati keseruan pawai mobil klasik dengan geng Duda -1, presenter beken Raffi Ahmad bikin gebrakan lagi. Di tengah suasana arus mudik yang padat, Raffi memilih cara yang lebih efisien dan eksklusif untuk melakukan silaturahmi. Raffi memboyong istri dan anak-anaknya menyambangi kediaman Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Alih-alih menempuh jalur darat, Raffi memboyong keluarganya menggunakan helikopter mewah terbaru Airbus H160. Meski memiliki pengalaman kurang mengenakan ketika naik helikopter di Bali beberapa waktu lalu, namun hal itu tidak membuat Raffi trauma. Bahkan Raffi masih sempat-sempatnya menggoda istrinya yang tengah tertidur lelap di dalam helikopter. Suasana hangat penuh kekeluargaan begitu kentara. Kunjungan ini bukan sekedar pamer kemewahan, melainkan bentuk mempererat tali silaturahim antara Raffi dengan tokoh penting orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Mau makan buah nggak? Tuh, jadi mau aja dah. Makan buah. Ayo makan buah. Tuh. Nah, makan buah. Coba aja. Nah, ayo makan buah. Mas, dari semua beras semua dari sini? Dari sini. Seru banget. Ayam dari sini, telur, bebek dari sini. Nah itu cita-cita aku. Iya bikin atau di Bandung. Sebelum meninggalkan kediaman Deddy Mulyadi, keluarga Raffi mampir ke sebuah warung untuk menunggu mobil. Karena tak ingin hanya menumpang duduk, Raffi pun akhirnya berinisiatif untuk memborong semua barang jajanan yang ada di warung kecil milik warga. Rafathar dan Rayanza tampak antusias mengambil jajanan yang mereka suka. Gigi pun tidak ketinggalan mengambil jajanan yang ada di warung sederhana itu. Ini ada jalan khusus lewat samping. Iya. Terus ibu. Bu, ini ada yang mau belanja nih. Tuh, Sultan. Raffi, tante Gita, dia cantik banget. Aa ganteng banget. borong mana? Jajan. Warung. Bukain warungnya, Bu, kalau mau diborong, bukain. Borong. Oh, saya. Jajan. Sok itu kamu yang kasih ya tuh. Oh iya. Tuh. Udah sayang. Itu mobilnya saya udah datang. Tuh, pokoknya itu nipis. Terus, ini punya aja. Apa saya? Itu dibagi-bagi aja. Udah. Ya, udah. Udah. Bawah langitmu bersujud. Artis Nikita Willy semakin mantap untuk berhijab.
Niki pertama kali terlihat berhijab saat momen Lebaran Idul Fitri yang baru lalu, di mana ia dan suami menjadi tuan rumah acara open house Lebaran keluarga besarnya. Oma, opa semuanya, tante, om, adik kakak, saudara-saudara semua selamat datang. Semoga berkenan dengan jamuan yang kami sajikan. Semoga acaranya lancar, terus kita bisa terus bersilaturahmi terus. Penampilan Niki langsung mencuri perhatian warganet. Banyak yang kaget melihat Niki berhijab. Banyak yang memuji kecantikan Niki, salah satunya artis Ingrid Kansil. Netizen pun ramai-ramai mendoakan agar Nikita bisa istiqomah dalam berhijab. Niki pakai kerudung, cantik banget. Semoga istiqomah, amin. Keistiqomahan Nikita dalam berhijab rupanya tak hanya sampai Lebaran saja. Di berbagai kesempatan, nampak ibu dari Isa Sandar Djoko Sutono dan Nail Idrisa Djoko Sutono dan juga mengenakan hijab. Salah satunya saat ia mengantar putra sulungnya, Isa, latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan saat olahraga di tempat gym pun Nikita Willy juga mengenakan hijab dan pakaian tertutup. Dan yang teranyar, penampilan Niki saat membawakan acara podcast kanal YouTube-nya, istri Indra itu pun tampil anggun dengan hijab warna putih. Kabarnya, keputusan Nikita Willy untuk berhijab berawal saat ia dan keluarga pulang dari menunaikan ibadah umroh beberapa waktu lalu. Sejak saat itu, pakaiannya cenderung mulai tertutup. Puncaknya, bulan Ramadan lalu, hati Nikita semakin mantap berhijab. Lantas benarkah Niki sudah yakin dengan keputusannya untuk berhijab? Dan apa komentar teman-teman Niki soal perubahan penampilannya ini? Ya memang sebenarnya kan ngelihat Niki menggunakan hijab di sinetron mungkin gitu kan udah beberapa kali gitu ya. Ya memang cocok menggunakan hijab ya, semoga sekarang hatinya sudah kuat dan teguh istiqomah menggunakan hijab. Ya semoga Niki istiqomah menggunakan hijab dan semakin ibadahnya semakin kuat lagi dan semakin lancar. Insya Allah rezekinya juga semakin lancar setelah berhijab. Kenapa tuh sih? Kan tanggal 28, Lebaran, libur Lebaran. Nah coba, kan Alis Burger kan tanggal 28 buka, jadi abis nih. Udah kamu beli aja burger di Cempaka Putih. Kan mau nyobain Aldi. Iya tanggal 28 baru buka, jadi beli semua burger milik Allah. Lucunya, Aldi sudah berencana akan membagi-bagikan burgernya di acara pernikahan El Rumi dan Syifa Haju nanti.
Hal itu ia lakukan lantaran ingin memberikan kado spesial untuk El dan Syifa. Kalau El Rumi dan si Baju, saya nggak nawarin. Saya bawa spesial buat kado pernikahan. Mana kotaknya? Kotak. Ini udah kayak kado pernikahan bang. Ini udah gede bang. Nih, tuh kan lagi macam. Maksudnya kotaknya aja gede. Ini habis burger ini ya, saudara kandungnya Nasu Besek. Kotaknya sama tuh ukurannya. Kemarin adiknya selesai, itu dia yang dia juga kayak nungguin semuanya clear, baru dia bersedia untuk menikah. Jadi dia mengesampingkan ini dia, tapi untuk egonya dia sampingkan semua. Iya. Itulah pernyataan Masayu Kairani, ibunda Dea Anissa alias Dea Imut yang sempat viral dan bikin netizen geger lantaran Dea disebut-sebut rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi keluarga. Bahkan rencana untuk menikah pun harus ia tunda demi memenuhi tanggung jawab besar yang ia emban. Melihat pernyataan sang bunda heboh, Dea akhirnya angkat bicara. Ya, quite shocking sih, karena mamaku sebenarnya nggak nyangka, karena emotionally jadi banyak kata-kata yang mungkin seharusnya penggunaan katanya salah aja sih. Kalau dunia entertainment kan ada naik turunnya, jadi bukan benar-benar aku ngebiayain 100% keluarga aku, tidak. Karena balik lagi siapa yang akan bantu kita kalau bukan keluarga. Seolah ingin membantah pernyataan sang bunda, Dea mengaku sudah punya kekasih seorang aktor bernama Mazak yang sudah ia pacari selama hampir 2 tahun. Lantas benarkah Dea berencana menikah dalam waktu dekat? Iya Kak, doain ya. Nikahnya tahun ini? Iya, insya Allah tahun ini. Kalau jodoh, rezeki sama kematian itu kan diatur sama Tuhan. Sehingga Tuhan akan ngasih semuanya sama kita. Buat sholat di Masjid Al-Ikhlas. Makasih sayang, kita udah sholat asar bareng ya. Iya. Pemirsa, itulah kebersamaan Dena Devanka, mantan istri Jonathan Frizzy atau Ijong, dengan ketiga anaknya saat mengunjungi masjid viral yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk. Dena mengajak ketiga buah hatinya wisata religi ke masjid yang bernama Al-Ikhlas dan sholat di sana. Puas melihat keindahan dan kemegahan masjid, Dena mengajak anak-anak makan di restoran Jepang. Kebahagiaan terpancar di wajah Dena dan anak-anak. Dena pun bangga melihat Zack, Zoe, dan Zain yang kini kembali ke sekolah. Kalau kakak, very huge. Sementara itu, di saat Dena bahagia bersama anak-anaknya, Ijong justru makin nelangsa. Sejak bebas dari penjara, bobot tubuhnya justru turun drastis. Ijong sempat mengaku penyebab dirinya kurus lantaran tengah menjalankan program diet. Pasalnya hingga kini, Ijong yang tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Ririn Dwi Ariyanti itu belum juga bisa bertemu dengan anak-anaknya. Lantas mungkinkah Ijong stres karena tak bisa menemui anak-anaknya atau justru memikirkan pernikahannya dengan Ririn? Entahlah. Sekarang lagi keterusan diet tuh. Ada rencana untuk nikah gimana Bang? Ada dong, ada. Kapan Bang? Kita undang. Tahun ini undang. tahun ini ya Bang? Ya pemirsa, sebenarnya sih wajar ya kalau misalkan banyak yang beranggapan nih bahwasanya Ijong itu kurus gara-gara sedih nggak bisa ketemu sama anak-anak tercintanya. Namanya juga orang tua ya, Anda juga kan kalau misalkan nggak bisa ketemu anak Anda pasti sedih banget ya dan kangen banget gitu. Yaudah kita doain aja semoga Ijong bisa segera bertemu dengan ketiga anaknya biar happy lagi dan bisa gemuk lagi. Sebentar. Pemirsa, jengong-jengong alias jangan-jangan doi ini sebenarnya lagi diet ya. Biar itu loh baju nikahannya muat, biar jasnya muat gitu. Ya betul nggak sih lagi siap-siap nikah gitu Bang Ijong? Emang bener? Yaudah kita doain aja semoga semuanya lancar ya, amin. Oke pemirsa, kita kembali sesaat lagi ya. Tetap bersama kami di obrolan seputar selebriti.
Pemirsa, ketagihan banget nih menanti gosip yang paling hot dan juga viral dari selebriti kita. Maka dari itu saksikan terus ya obrolan seputar selebriti dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi. Untuk sementara aku Robi Purba pamit dan sampai jumpa. Dadah!